suaminya. Masuk juga Bapak pimpinan NU yang ada di Kabupaten Malang. Selamat sore juga Bapak Ibu sekalian hadirin. Kami dari Kementerian Investasi BKPM mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini, di mana acara sore hari ini adalah mengenai bimbingan teknis fasilitasi pelayanan perizinan usaha berbasis risiko ya bagi pelaku usaha UMK khususnya di Kabupaten Malang pada sore hari ini. Jadi Bapak sekalian tadi sudah disampaikan oleh Gus Ali ya, Gus Ali bahwa BKPM itu adalah mitra dari Komisi 6. Jadi selama bermitra ini khususnya di periode kedua masa pemerintahan Presiden Jokowi, Bapak Ibu sekalian mungkin pernah mendengar yang namanya Omnibus Law, ya, Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Nah inilah sore hari ini kami hadir di sini berupaya untuk mensosialisasikan mengenai suatu sistem perizinan berusaha yang memang diinisiasi atau dimulai dari terbitnya Undang-Undang Cipta tersebut. Sistem ini kita beri nama Online Single Submission, ya, atau kita kenal dengan namanya OSS. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, ada yang mungkin memiliki kegiatan usaha selain sebagai wakil dari lembaga ini ada ya. Jadi mungkin ini perkenalan. Jadi lanjut mungkin Mas Operator. Inilah. Jadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu pemerintah mengupayakan penyederhanaan perizinan usaha yang kita namakan perizinan usaha berbasis risiko. Kalau dulu kita mengenal adanya SIUP, surat izin usaha perdagangan, kita mengenal ada izin usaha mikro kecil. Dengan adanya sistem online single submission ini, semua perizinan wajib melalui sistem ini. Jadi kalau Bapak sekalian mau mengurus suatu perizinan, tidak perlu lagi mengurus SIUP, ya, tidak ada lagi SIUP itu. Jadi harus melalui sistem online single submission. Bapak sekalian bisa mengakses baik itu melalui komputer ya, maupun melalui handphone. Nah, ini adalah upaya pemerintah untuk menyederhanakan perizinan sehingga di sistem ini tidak semuanya berbasis izin. Ya. Lanjut ini. Nah ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2021, waktu itu ada gugatan mulai Mahkamah Konstitusi, kemudian terbitlah Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan ditetapkan kembali Undang-Undang Cipta Kerja itu dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Artinya Undang-Undang Cipta Kerja itu masih berlaku, ya. Artinya sistem OSS ini yang mempermudah Bapak Ibu sekalian masih diberlakukan, dan itu sistem yang harus dipakai oleh seluruh pelaku usaha, kemudian oleh kementerian lembaga, oleh pemerintah daerah, kabupaten kota maupun pemerintah gubernur. Lanjut. Nah ini Undang-Undang Cipta Kerja memberikan menetapkan peningkatan posisi inovasi dan kegiatan berusaha, dari penerapan perizinan usaha berbasis risiko, kemudian penyederhanaan persyaratan investasi. Nah, Bapak sekalian, kegiatan usaha itu sekarang ini dibagi menjadi beberapa tingkat risiko. Jadi ada tingkat risiko yang risiko, kemudian risiko menengah rendah, risiko tinggi. Nah, dalam pelaksanaannya risiko menengah rendah itu dibagi lagi menjadi risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi. Jadi tidak semua kegiatan usaha itu wajib memiliki izin. Jadi untuk yang berisiko rendah cukup mendapatkan nomor induk berusaha, yaitu dimulai dari OSS. Dengan NIB yang kita sebut NIB itu nanti Bapak Ibu sekalian sudah bisa melakukan kegiatan usaha. Tapi tidak semua bidang usaha hanya cukup NIB, tapi juga ada yang harus mendapatkan namanya sertifikat standar. Ada juga yang masih harus mengurus izin. Itulah yang resikonya tinggi. Nah itu semua sudah diakomodir di sistem OSS itu. Lanjut.
Nah, terkait dengan usaha mikro, kecil, dan usaha menengah maupun besar, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini juga terjadi perubahan, ya, artinya klasifikasi UMK maupun menengah dan tinggi itu didasarkan pada nilai kekayaan maupun aset yang dimiliki. Jadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, kalau Bapak Ibu sekalian memiliki kegiatan usaha dengan modal atau dengan kekayaan bersih adalah maksimal 5 miliar, itu masih disebut usaha kecil. 1 miliar masih disebut usaha mikro. Jadi kalau dulu itu mikro itu 50 juta, itu di bawah 50 juta mikro. Tapi sekarang dengan 1 miliar pun masih disebut mikro. Artinya apa? Artinya dengan semakin berkembangnya perusahaan Bapak dan Ibu sekalian, walaupun belum mencapai 1 miliar, itu masih disebut mikro. Kenapa bedanya sih? Kan itu hanya klasifikasi saja. Jadi pemerintah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi walaupun kegiatan usaha itu memiliki modal 5 miliar, masih tetap diberikan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Bisa juga mendapatkan kredit dari perbankan, kemudian juga ada satu yang namanya perizinan tunggal untuk izin edar maupun untuk sertifikat halal. Jadi ini perbedaan yang sedemikian besar dari sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dibandingkan dengan setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, sistem ini dikelola oleh Kementerian Investasi BKPM. Jadi kami yang mengelola sistem itu, mengembangkannya, membangun, kemudian yang menggunakan adalah seluruh kementerian lembaga dan daerah. Lanjut. Nah, ini semuanya sudah diakomodir di dalam sistem itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun Bapak Ibu sekalian punya PT, punya CV ataupun usaha perorangan, jadi tetap mendaftarkan melalui sistem OSS itu. Seluruh kegiatan usaha juga melalui sistem OSS. Lanjut. Nah, ini persyaratan-persyaratan dasar yang tetap diwajib dipenuhi, ya. Ada izin lokasi, kalau sekarang kita sebut untuk PKKPR, kemudian izin lingkungan, dan satu lagi adalah izin mendirikan bangunan. Ya, dulu kita kenal sebagai izin mendirikan bangunan, sekarang persetujuan bangunan dan gedung atau PBG. Jadi perubahan nomenklatur di sistem OSS itu sendiri. Kemudian ada juga yang namanya perizinan itu berbasis risiko PB, perizinan berusaha, ada juga yang namanya perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau PB unggul. Ini perbedaannya apa sih? Kalau PB itu adalah izinnya, kalau unggul itu adalah kalau kita melakukan kegiatan operasional, contohnya melakukan importasi, kan pengurusannya itu kan bisa impor dalam sebulan sekali, seminggu sekali, ya, itu namanya PB unggul. Artinya perizinan berusaha yang memang untuk menunjang kegiatan usaha utamanya. Lanjut. Nah, ini perizinan dasar yang kami sebutkan tadi, ada 3 perizinan dasar yang perlu diketahui, ya, perlu diketahui dan memang perlu diperhatikan pada saat melakukan suatu kegiatan usaha. Harus punya izin lokasi, ya, di mana lokasi itu memang untuk suatu kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang pemerintahnya. Kemudian ada prosedur lingkungan, yaitu ada AMDAL maupun surat pernyataan prosedur lingkungan. Kemudian ketiga adalah PBG atau prosedur bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Ini sebenarnya seperti yang sudah lama sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, namun hanya ada terjadi perbedaan nomenklatur maupun bagaimana cara mengaksesnya. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, ini NIB. Kita harus sebagai pelaku usaha kita harus memiliki NIB, dan kegunaan NIB itu sendiri apa sih? NIB itu adalah untuk legalitas kegiatan usaha kita, perorangan ataupun badan hukum. Jadi NIB itu selain sebagai legalitas juga sebagai identitas. Jadi Bapak sekalian, kegiatan usaha itu KTP, ya. KTP itu namanya NIB. Jadi kalau di sekitar Bapak sekalian ada kegiatan usaha, kemudian masih punya izin yang lama, mungkin bisa disampaikan bahwa bisa mengurus atau daftar usahanya melalui sistem OSS. Jadi bisa diakses di manapun. Kemudian dia juga berlaku juga sebagai perizinan tunggal.
untuk salah satu syarat atau syarat dasar untuk mengajukan kredit kepada perbankan. Ini gunanya NIB itu. Nah, untuk UMKM ini pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan untuk dari tahun kemarin untuk mengejar ataupun mengejar target penerbitan NIB untuk pelaku usaha UMKM perorangan. Jadi memang itulah legalitas satu-satunya yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha. Tidak susah ya, jadi bisa Bapak akses melalui oss.go.id ataupun melalui HP. Ya, bisa cukup dengan KTP dan nomor HP yang terhubung dengan WA. Lanjut. NIB itu berlaku juga sebagai angka pengenal importer ya. Jadi kalau Bapak sekarang ada yang melakukan kegiatannya syukur-syukur melakukan importasi maupun ekspor, jadi berlaku juga sebagai angka pengenal importer. Lanjut. Ini untuk perizinan tunggal, berlaku juga sebagai perizinan tunggal dengan memiliki NIB juga grupnya bisa berlaku juga sebagai SNI NIB itu maupun sebagai jaminan halal dari Kementerian Agama. Lanjut. Nah ini mungkin implementasi kepesertaan dari BPJS para pelaku usaha untuk itu kewajiban sebagai anggota BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan ini tetap artinya perlu juga dicermati ya kan, merupakan kewajiban bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan para pekerjanya. Lanjut. Ini menurut saya contohnya, ini contoh NIB ya, standar untuk seluruh Indonesia. Di lampiran pertama sebelah kiri itu adalah data-data pelaku usaha, kemudian di sebelah data kegiatan usaha. Sudah pernah lihat produk ini? Sudah belum ya? Ya ini pengenalan ya, visualisasi ya. Jadi bagus sekali tadi kalau punya kegiatan usaha wajib memiliki ini, bisa diakses sangat mudah, 30 menit juga selesai, tidak ada biaya. Ya, tidak ada biaya. Lanjut, ini juga contoh yang sama. Kemudian lanjut. Nah ini mungkin yang perlu untuk menambah pengetahuan Bapak sekalian. Jadi kegiatan usaha itu sekarang itu dibagi 4. Bidang usaha itu dibagi 4. Artinya perizinan usaha itu perizinannya dikategorikan dalam 4 tingkatan. Jadi kalau sebelah kiri atas itu adalah yang berisiko rendah. Nah, berisiko rendah itu dengan nomor induk berusaha, ya. Dengan nomor induk berusaha itu, Bapak sekarang sudah bisa melakukan operasional maupun komersial. Di situ juga cukup kalau UMK perseorangan itu cukup checklist ya, checklist pernyataan di sistem itu sendiri, otomatis keluar NIB. Di Bapak sekarang dengan itu download itu sudah bisa melakukan kegiatan usaha. Tidak perlu lagi ke kecamatan kelurahan ngurus SIUP, ya, tidak perlu lagi ngurus TDP, tidak perlu lagi ngurus surat domisili. Jadi ini cukup dengan ini. Nah, inilah yang kegiatan usaha yang menurut pemerintah atau kementerian itu memiliki tingkat risiko yang paling rendah. Perdagangan eceran, salon itu cukup dengan ini. Kemudian selanjutnya kita ke yang sebelah kanan kaki bawah itu menengah rendah. Menengah rendah itu harus memiliki NIB dan sertifikat standar. Ya. Sertifikat standar itu terbit otomatis juga di SS. Itu otomatis juga sudah bisa dilakukan atau melakukan kegiatan usaha. Kemudian yang selanjutnya yang lebih tinggi lagi adalah sebelah kanan atas itu menengah tinggi. Itu perlu NIB dan sertifikat standar, tapi sertifikat standar itu perlu disetujui terlebih dahulu oleh pemerintah daerah. Nah itulah kegiatan usaha yang dipandang pemerintah berisiko menengah tinggi, memerlukan izin lingkungan dari sekitarnya, memerlukan bagaimana dia mengelola amdalnya, gitu kan? Itulah yang masuk kategori menengah tinggi. Nah, yang kanan bawah itulah yang risiko paling tinggi, ya. Risiko paling tinggi yang masih memerlukan izin, yaitu untuk prosesnya memang harus memenuhi persyaratan dan kewajiban. Jadi kalau Bapak sekarang nanti di
sekitar mungkin ada pelaku usaha yang sudah memiliki NIB, ternyata umpamanya dia ada risikonya menengah tinggi atau tinggi. Kalau hanya melampirkan NIB saja, itu berarti belum boleh beroperasi. Jadi perlu dilihat, kan biar gini, saya sudah dapat izin dari pemerintah yang tanda tangan di bawahnya kan Menteri Investasi, ya walaupun secara apa namanya digital. Tapi perlu dicermati, perlu dilihat lagi di NIB itu sendiri kegiatan resikonya apa. Kalau dia resiko rendah, boleh dia melakukan kegiatan rendah. Tapi kalau kita lihat itu menengah tinggi dan tinggi dan mengganggu sekitarnya, maka perlu ditanyakan juga sertifikat standarnya atau izinnya. Ya. Kalau memang ternyata dia belum memiliki sertifikat standar ataupun izin dan sudah melakukan kegiatan usaha, Bapak boleh, Pak Ibu sekalian boleh melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal untuk dilakukan peninjauan apakah itu memang sudah memenuhi persyaratan atau belum. Jadi tidak cukup dengan NIB kemudian dia bisa melakukan kegiatan usaha. Ya, karena kan aku saya kira saya sudah dapatnya dari pemerintah pusat nih kan. Ini diantaranya hanya sudah izin, padahal mungkin dia perlu apa namanya perizinan selanjutnya. Lanjut. Nah ini lanjut. Nah ini mungkin yang terakhir Bapak sekalian. Kalau dulu kan OSS hanya bisa diakses di www.oss.go.id. Sekarang kita berikan kemudahan kepada para pelaku usaha UMK perseorangan untuk bisa mengakses atau mendaftarkan melalui handphonenya. Jadi ini bisa dibuka di Play Store, Bapak Ibu sekalian download yang namanya OSS Indonesia, mendaftar lewat situ, cukup dengan NIK, kemudian nomor WA, tidak perlu NPWP. Ya, sudah bisa lolos, tidak perlu NPWP. Ya. Itu NPWP yang berisi itu sudah bisa tertanda berikut sampai kalau lancar 30 menit pun sudah selesai. Nah itu kemudahan yang diberikan pemerintah dengan adanya undang-undang cipta kerja itu. Lanjut, nah. Jadi mungkin ini hanya tampilan-tampilan saja ya, Bapak sekalian. Lanjut mungkin yang terakhir saja. Lanjut. Ini pengisian-pengisian yang Bapak sekalian diisi melalui handphone. Ya. Lanjut. Nah yang terakhir mungkin kami juga membuka konsultasi ya, baik itu melalui konsultasi langsung melalui WA, melalui email maupun melalui call center, bahkan juga melalui virtual. Artinya kita bisa berkonsultasi melalui Zoom yang kami sediakan. Tidak harus datang di Jakarta. Ya. Di Kabupaten Malang ini pun ada yang namanya DPPTSP juga, itu juga bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengurus perizinannya. Jadi ini mungkin mengenal terkait perizinan online servis itu berkaitan mengenal awal dengan jadi untuk lebih detailnya bisa melalui media-media ini ataupun bisa datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal setempat. Barangkali demikian dari sekalian penyampaian dari kami mengenai pengenalan sistem ASS itu. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bila topik berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Ibu. Terima kasih atas materi yang diberikan. Jadi Bapak Ibu barangkali kan ada satu atau dua pertanyaan. Monggo boleh. Tidak ada. Oh iya, monggo silakan Bapak. Aslinya isin ya. Assalamualaikum. Mati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi dari Pakis. Terima kasih atas waktunya Pak Benny dari Kementerian Investasi. Beberapa bulan yang lalu kami membuka OSS karena kami di bidang pelayanan masyarakat ada beberapa usaha yang memang butuh untuk mempunyai sebuah NIB untuk usaha. Yang pertama memang dasarnya untuk mempunyai NIB ini masing-masing
usaha yang pertama kami bisa melalui dan punya NIB. Untuk yang kedua, ini permasalahannya di NIK Pak, di nomor induk kependudukan. Ini bagaimana caranya mensikapi ataupun apakah ada terobosan untuk mempercepat pendaftaran di OSS ini, yang tentunya kami sudah melaksanakan berbagai pendaftaran tapi tertolak karena NIK. Mungkin itu yang pertama. Karena kami juga konsultasikan ke Disduk Capil, karena beberapa kemarin di pandemi kemarin memang banyak NIK yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami coba selalu gagal. Biasanya kan kami coba kalau tidak kepala keluarga ke anggota keluarga, itu semuanya NIK-nya karena terpakai sudah terpakai di OSS sebelumnya, padahal tidak melakukan. Mungkin untuk yang pertanyaan kedua, untuk investasi ataupun tentunya tadi sudah dipaparkan tentang NIK ya. Kalau misalkan kita mendaftarkan untuk investasi atau impor itu bagaimana Pak langkah-langkahnya? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dari topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung jawab ya Pak. Langsung jawab aja ya. Baik, terima kasih Pak. Selamat Riyadi ya Pak Des. Ya mungkin yang pertama izin Pak jawab. Nomor usaha pertama sudah sukses ya. Nah itu sudah terbit NIB-nya. Nah yang usaha kedua ini memang atas nama itu lagi atau beda KTP? Beda. Oh, beda KTP. Ya berarti sudah ke Dukcapil? Sudah. Sudah ditangani? Itu kurang tahu Pak. Jadi gini, sistem OSS itu kan terintegrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ya, artinya untuk menarik data kalau pelaku usaha itu PT, ya, PT maupun CV. Kemudian terintegrasi dengan Dukcapil untuk pengenalan dari susunan pengurusnya di PT itu sendiri. Juga untuk menarik data bagi usaha UMK persoalan. Ini kan berarti pendaftarannya berdasarkan KTP untuk usaha UMK persoalan Pak ya, bukan PT ya. Nah, juga terintegrasi dengan kantor pajak. Nah, apabila terjadi kemandekan di sistem OSS itu ada 3 komponen itu Pak. Ya, kalau PT itu kemungkinannya diblokir oleh Kumham, kalau PT itu kemudian NPWP-nya dia tidak pernah melaporkan pajak selama 2 tahun, itu juga diblokir. Kemudian yang ketiga yang sering terjadi ya, KTP NIK-nya, Dukcapil, ya. Nah itu juga semuanya ditangani oleh tiga lembaga itu. Artinya sistem OSS itu sendiri menarik data dari ketiga itu. Untuk NIK emang itu kewenangan penduduk Dukcapil gitu kan. Nah biasanya kan kalau permasalahan di NIK Dukcapil itu terkait biasanya dengan pengembangan suatu pengembangan provinsi, ya pengembangan kabupaten sehingga tercatatnya masih lama, tapi di situ sudah muncul di makanya sekarang Papua Barat, Papua Barat dan Papua Barat Daya itu biasanya terjadi seperti itu. Tapi kalau bukan permasalahan itu, permasalahan adalah bahwa itu sudah tercatat. Nah itu Bapak bisa nanti kita akan lihat di sistemnya itu sendiri, ya. Kita cari NIK itu sudah tercatat atas nama siapa, artinya sudah diberdasarkan oleh siapa, ya kan? Kan memang dengan mencantumkan NIK itu kemudian data yang dari KTP itu tarik, gitu kan? Artinya bisa jadi ya memang sudah mendaftarkan mungkin untuk itu. Jadi kalau kita tahu NIK-nya, kita bisa trace nanti di sistem, nanti akan kelihatan Pak, ya apakah ini sudah memiliki NIK atau mungkin didaftar oleh saudaranya gitu.
Jadi kita perlu lihat tahu ini nomor NIK-nya Pak, untuk apakah itu memang sudah pernah tercatat saja, sudah pernah daftar saja, tapi belum sampai terbit NIB atau sudah terbit NIB. Nanti kita bisa lihat. Ya. Kemudian yang untuk impor, ya itu impor seperti saya sampaikan tadi, impor itu kan termasuk kegiatan transaksional ya, itu termasuk UMKU, itu bisa di OSS juga Pak. Tapi sebelumnya NIB dan perizinan usaha dulu, setelah itu baru bisa yang namanya UMKU itu untuk menunjang kegiatan usaha. Semua tersedia di OSS Pak. Ya. Itu nanti akan Bapak pilih, kemudian akan terkirim ke mana, ke kementerian lembaganya, nanti kemudian persyaratannya ada di OSS juga, diperiksa oleh mereka, ya, kalau impor Kementerian Perdagangan, nanti begitu disetujui kembali lagi ke OSS untuk bisa di download. Gitu Pak. Terima kasih. Baik, begitu semoga terjawab ya Pak Selamat untuk pertanyaannya. Juga Bapak Ibu mohon maaf karena waktu kita terbatas juga, barangkali